Mohon perhatian. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bicara pimpinan tinggi media, para staf khusus, para pejabat pimpinan pimpinan Pratama, seluruh kepala kantor wilayah BPN.
Dan ini sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Pak Menteri 97%. Dan ini kita kemarin entry meeting Pak Menteri dengan BPK, kita BPK akan melakukan audit terhadap hasil kinerja kita ini dan mudah-mudahan hasil kinerja dari BPK itu kita meraih WTP yang ke-12. Jadi akuntabilitas Bapak dan Ibu 97,55%, baik yang di pusat maupun yang di daerah, kita akan cek, kita akan audit, baik itu dengan 7 kantor wilayah yang menjadi pilot project pemeriksaan oleh BPK, dan sisanya Pak Irjen Agus akan memastikan semua pencapaian 97,5% itu adalah akuntabel semuanya. Bapak dan Ibu, kemudian ATR BPN juga setelah merealisasikan program strategis, baik di bidang pertanahan, baik itu yang kaitannya dengan transmigrasi, PTSC, redistribusi, kemudian pencapaian tata ruang, juga pengadaan tanah. Yang terpenting tahun ini di capaian yang diraih oleh Pak Tejo, dengan mafia tanah itu kita menyelamatkan sekitar berapa triliun? 13 triliun. Kemudian ATR BPN telah menyelamatkan aset
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wamen, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya dan staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, seluruh mulai dari pusat maupun daerah, tenaga ahli menteri, yang saya hormati pejabat administrator serta seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, kinerja kita tahun 2023 yang paling membanggakan adalah bahwa daya serap kita 97,55. Barangkali ini sejarah bagi Kementerian ATR BPN. Selama ada Kementerian ATR BPN, mungkin sekarang adalah daya serap yang paling tinggi. Kemarin kita rasakan kita paling tinggi di 93,61. Ini patut kita syukuri dan mari kita pertahankan dengan harapan tahun depan kita juga memperoleh kinerja yang sama. Dan tentunya, apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, tunkin kita sudah mencapai 80%. Ya, saya yakin karena sudah di meja Bapak Presiden, jika nilai reformasi birokrasi kita naik, nilai BPKP kita naik, ditambah lagi kinerja kita naik, saya berani untuk mengajukan tunkin kita seperti Pak Sekjen tadi, 100%. Sekali lagi terima kasih atas kinerja, kerja Spartan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah. Tahun 2024 kita lebih Spartan lagi. Untuk apa? Supaya kita nantinya setelah RPJMN ini berakhir, kita tidak punya hutang, kita tidak punya beban, tidak menjadikan bom waktu. Nanti kita dibully kalau kita tidak menyelesaikan program Bapak Presiden Jokowi ini dengan tuntas. Oleh sebab itu, lebih Spartan lagi. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa kita sudah bisa merealisasikan pendaftaran tanah terdaftar sebanyak 110,5 juta bidang. 110,5 juta bidang ini adalah buah kerja kita. Dengan kita juga merealisasikan keinginan kita menjadi kabupaten kota lengkap sebanyak 13. Kalau kita perbandingkan 110,5, seharusnya kita sudah menjadikan kota lengkap itu 400 kota. Namun kan masih 13. Oleh sebab itu, kita tentukan bahwa tahun 2024 kita kerja keras. Menetapkan 100 kota lengkap. 100 kota lengkap. Dan realisasi untuk penyelesaian PTSL juga benar-benar kita harus menjaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu. Walaupun residu terus kita cari, kita selesaikan. Saya yakin strategi untuk menyelesaikan residu seluruh dirjen, Kakanwil, Kakantah juga. Target kita, saya ulangi, 100 kota lengkap. Saya akan turun ke lapangan setiap minggu untuk memberikan semangat. Termasuk juga saya ingin tetap belusukan, ingin mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Karena sampai sekarang ini banyak info-info yang sangat positif. Pak, kami bersyukur dulu berbelit-belit, sekarang meningkatkan hak dari HGB ke SHM.
Benar yang sampaikan Bapak, hanya 50.000. Apalagi yang berbicara itu media, sudah kesebar kemana-mana. Pak, sekarang ngurus apa saja mudah, ya karena ada 7 layanan prioritas dan komitmen seluruh pejabat di daerah, mulai Kakanwil sampai Kakanta. Ini harus kita pegang. Kemudian kita tetap berkomitmen tahun 2024 adalah tetap menggebuk mafia tanah. Caranya bagaimana? Caranya nggak usah pakai fisik gebuk itu. Dengan teknologi, dengan IT. Kemarin saya perintahkan. Apa yang diperintahkan Bapak Presiden ke saya untuk menyelesaikan sertifikat dari SK Biru menjadi sertifikat agar diselesaikan dalam 1 bulan. Ternyata tidak sampai 1 bulan, laporan Pak Jonahar sudah selesai. Dan saya minta Redis disertifikatkan secara elektronik. Karena ini kebanggaan Bapak Presiden, selalu menyampaikan elektronik. Sehingga sekarang kita keluarkan produknya adalah harus elektronik pada sertifikat pertama. Banyuwangi, elektronik. Berkah buat kita untuk menggebuk mafia tanah. Karena apa? Ya Pak Dalu ngeternya nanti agak susah ini. Karena apa? Karena kalau sudah sertifikat elektronik, tidak ada lagi titipan. Pak Lurah nitip tidak bisa, Pak Bupati nitip tidak bisa. Untuk Redis loh. Karena apa? Ketika Bupati menentukan subjeknya, kemudian minta KTP-nya tidak ada dari situ, ditolak oleh sistem. Titipan-titipan, 12 hilang. Sehingga bersih, katakanlah targetnya dari pemerintah daerah 1.000, kemungkinan nggak akan bisa 1.000. Karena yang punya KTP nggak sampai 1.000, tolak. Loh, kalau ditolak, gimana sisanya? Gampang. Sisanya titipkan ke bank tanah. Sehingga aturan bank tanah masukkan sebagai subjek. Subjek tapi tercatat nantinya karena bank tanah itu pro rakyat. Ketika rakyat membutuhkan, kita segera lepas lagi, serahkan. Ini cara kita menggebuk mafia tanah. Sudah tidak ada yang main-main. Ya mungkin nanti banyak yang protes, nggak apa-apa. Justru kita membersihkan sistem dengan cara saya juga senang kemarin pada waktu sama Dirjen Taru menyerahkan 82 bantuan teknik untuk menyelesaikan RDTR. Saya lihat para bupati, wali kota benar-benar antusias untuk menyelesaikan. Karena apa? Karena perintah Bapak Presiden juga harus meningkatkan perekonomian wilayah dengan juga banyak mengundang investasi. Pemerintah daerah senang karena apa? Daerahnya ini akan saya bangun tidak mengandalkan APBD atau APBN, tapi mengandalkan dana investasi. Nah, saya lihat malah kepingin segera RDTR-nya selesai. Mudah-mudahan 82 RDTR kemarin yang kita serahkan, walaupun dari anggaran APT BUN, ya itu bisa segera direalisasi menjadi perda atau perkada. Dan sistem yang akan kita bangun juga nanti menggunakan sistem yang ada. Jadi kita langsung sampaikan. Mudah-mudahan dengan realisasinya per tahun tambah RDTR target 2000 RDTR ini bisa segera terrealisasi. Berikutnya, Spartan kita, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian adalah 2 kali Bapak Presiden bertanya kepada saya. Yang pertama di Surabaya, di Masjid di Sidoarjo, ketika menyerahkan sertifikat untuk tanah wakaf. Pak Presiden menyampaikan bahwa tahun ini kita sudah mencapai 110 juta bidang sudah terdaftar.
Yang sebelumnya tidak sampai seperti itu karena per tahunnya hanya bisa menghasilkan 500.000. Pak Presiden tanya langsung ke saya, Pak Menteri, sekarang setahun berapa? Saya jawab 10 juta, Pak. Presiden menyampaikan 10 juta. Sekarang APBN terus bekerja, tidak tidur. Saya ingat Pak Presiden menyampaikan. Tahun 2024, kata Pak Presiden setelah menyampaikan itu, target menjadi 120 juta bidang terdaftar. Sisa 6 juta itu nanti adalah dilanjutkan pemerintah berikutnya. Berikutnya ketika di Cilacap, Pak Presiden tanya lagi, setelah saya menyerahkan surat redistribusi, termasuk PTSL. Pak Menteri, setahun berapa? 10 juta, Pak. Hal yang sama disampaikan juga. Bahwa 2024 akan diselesaikan 120 juta bidang tanah. 2 kali. Artinya apa? Kita harus kerja keras. Kenapa? Karena saya lihat bahwa perencanaan kita juga harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Saya tanya ke Pak Virgo, siap. Pak Sekjen, siap mencarikan tambahan-tambahan yang lain. 10 juta tahun ini selesai. Di tahun 2024 akhir, 120 juta tercapai. RPJMN, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, semuanya bisa terrealisasi. Kita harus kerja Spartan. 120 juta, kurang 10 juta lagi. Dan bisa. Itulah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan saya juga menginginkan bahwa untuk penempatan pegawai dari para pejabat yang berkunjung ke wilayah timur sana, selalu ada pegawai yang pemberani, pegawai pemberani. Tidak keluh kesah, bukan keluh kesah, tapi menyampaikan secara profesional. Mengharapkan bisa terjadi perputaran. Jadi tidak lama di Papua. Walaupun saya sering mendengarkan cerita dari para pejabat sekarang, juga mendapatkan penugasan yang lama. Seperti Pak Wito, Kak Kanwil itu di Papua juga lama ternyata. Akhirnya berpengaruh dengan kulit. Karena terlalu lama di sana. Nah, ini yang lain nanti supaya, walaupun Pak Virgo juga nggak pernah di Papua. Nah, itulah sebabnya mari, Pak Roy ya, ada Pak Roy ternyata di sini. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan. Kita rotasi, namun tetap memperhatikan keinginan dari Kak Kanwil. Jangan sampai 7 tahun, 8 tahun. Pak Roy pun pusing itu. Dikelui oleh anak buahnya, tapi bisa berbuat apa? Nah, saya minta dibuatkan juknis. Aturan, supaya penugasan di Papua, penugasan di Aceh, penugasan di Maluku Utara, ini juga bisa dirotasi. Bisa dirotasi tidak terlalu lama. Karena banyak yang WA ke saya, Pak, kalau bisa saya dipindah ke Jawa, tapi alasannya klasik. Orang tuanya sudah tua, ya mana mungkin orang tuanya masih muda. Orang tuanya sudah tua, sakit-sakitan, ya kita perhatikan. Nah ini menjadi perhatian kita, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, karena bagian dari kesejahteraan anggota itu diantaranya kita memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau seandainya bisa cepat, bagus ya Pak.
Sekjen ya. Biar ini kan kita online ya. Nah, biar harapan yang ada di Kakantah yang ada di wilayah timur, ya, di Maluku Utara kemarin yang didatangin Bu Yuli itu punya harapan dan jangan terlalu lama. Syukur-syukur bisa terrealisasi Pak Menterinya yang sekarang ini ada. Jadi saya juga bisa melihat, oh ternyata apa yang diinginkan bisa saya bantu untuk kita realisasikan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, permasalahan redistribusi tanah, land reform, ini adalah permasalahan yang harus kita perhatikan dan kita koordinasikan, kita kerjasamakan. Dari 4,5 juta hektar redistribusi tanah, 400.000 hektar adalah tanah ex-HGU. Yang 4,1 juta hektar menurut KLHK sudah dilepas 1,7 juta hektar. Namun yang baru terrealisasi menjadi sertifikat baru 9,2%. Memang ini perlu kehati-hatian kita, perlu koordinasi yang ketat. Namun terima kasih kepada Pak Dalu sudah mengidentifikasi dengan baik sehingga ada kurang lebih 1 juta hektar. Itu yang, 1,2 ya, yang sudah bisa kita ambil. Nah, teknisnya adalah, jika tanah-tanah itu juga subyeknya tidak begitu banyak, tanah itu bisa kita serahkan kepada subyek sesuai dengan aturan dari pemerintah daerah, sisanya kita ambil, kita masukkan ke bank tanah. Amankan di bank tanah, rakyat membutuhkan, kita keluarkan. Inilah tujuan kita, sesuai yang sampaikan Pak Wamen juga, bandulnya itu ada di rakyat. Pak Birko bandul ya, di rakyat. Pak Agus agak senyum sedikit kalau dengar bandul, kita selalu ingat kuntul bio. Kita serahkan ke bank tanah. Dan tetap koordinasi lalu karena apa? 21.283 desa itu ada di kawasan hutan. Dan bentuknya juga sudah desa, bukan pohon. Termasuk sawah-sawah, ini diupayakan segera bisa direalisasi. Salah satu contoh adalah yang menjadi perhatian kita semua, namun hak atas tanah lahan itu belum. Ini juga bagian dari PR kita yang harus kita selesaikan. Yakinlah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kalau kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil ini untuk rakyat yang dianggap mungkin pada waktu itu tidak begitu diperhatikan, kalau berhasil, insya Allah kita masuk surga semua. Tapi jangan sekarang masuk surganya, nanti aja. Pak Tejo ya, jangan sekarang Pak, nanti aja. Berikutnya adalah kita harus menyelesaikan tanah-tanah transmigrasi. Targetnya 600.000 hektar. Tapi dari Mendes saja mengatakan nggak sampai 600.000, Pak. Loh, kok bisa? Ya kalau itu dirubah dong di Bappenas sana, biar target kita bisa tercapai. Dan kalau bisa disampaikan mana titiknya, mana luasnya, dan sebagainya. Memang permasalahan ini rumit, tapi sebaiknya apapun, karena ini tugas amanah, harus dilaksanakan. Ini kan didengarkan para kakantah. Dari Kakantah kalau tahu permasalahan di mana ada tanah transmigrasi, segera koordinasikan. Kita harus jemput bola.
untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya beserta Dirjen 7 sudah melaksanakan MOU dari Kementerian ATR BPN dengan Mahkamah Agung. Isi dari MOU itu adalah, diantaranya adalah kita akan memberikan sertifikasi kepada para hakim, para saksi ahli terkait dengan ilmu pertanahan. Sehingga nanti permasalahan-permasalahan di lapangan, para hakim itu paham dengan ilmu pertanahan dan memiliki saksi ahli juga tahu dengan ilmu pertanahan sehingga memutuskan itu dengan tepat sesuai data-data yang ada di lapangan. Untuk itu, mari terus kita laksanakan sosialisasi di daerah, mungkin bentuk PKS dan sebagainya, ini harus kita kawal. Dan termasuk juga saya ingin mengingatkan bahwa kita juga perlu badan advokasi untuk pegawai kita yang ada di lapangan, supaya mereka juga merasa terlindungi apabila melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Saya kemarin tanya kepada Pak Sekjen, katanya untuk tambahan organisasi baru itu nanti pada pemerintahan baru. Kalau syukur-syukur sekarang bisa ditambah lagi untuk badan advokasi di Kementerian ATR BPN, itu lebih bagus lagi. Kita memiliki irjen yang kuat dan memiliki advokasi yang kuat, ini maka kementerian ini akan menjadi kementerian yang ideal. Karena kita juga bisa melindungi anggota kita yang berada di luar yang mengalami satu permasalahan. Seperti yang saat ini terjadi juga di Lampung, dan saya harapkan bisa dibantu. Bumbun juga sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membantu. Kalau memang tidak ada materialnya, ya kenapa takut? Sampaikan apa saja apa adanya nanti. Dan aparat penegak hukum pasti akan membantu kita untuk bisa meringankan sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi terkait dengan sertifikat elektronik. Kami harapkan sertifikat elektronik ini juga bisa segera diimplementasikan di seluruh kanta. Walaupun di sini ada kanta yang sudah ditunjuk, ada berapa? 20 kanta, namun kalau bisa hampir seluruhnya sudah bisa mengeluarkan sertifikat elektronik. Dan Pak Dirjen segera buatkan petunjuk teknis terkait dengan sertifikat elektronik itu, khususnya adalah untuk sertifikat redistribusi elektronik yang akan kita coba serahkan di Banyuwangi. Besok tanggal 17, saya akan rencananya akan diundang untuk mendampingi Bapak Presiden. Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan sertifikat redis yang sudah secara elektronik. Ini bagus sekali, Pak. Saya senang sekali bisa merealisasikan redis ini dengan secara elektronik. Sudah tidak akan ada titipan-titipan untuk bisa dapat tanah. Semuanya akan terlihat apabila mereka memang bukan penduduk yang ada di situ. Saya kira sudah kita sampaikan semuanya apa yang kita inginkan di tahun 2024, dan sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, 2024 saya akan lebih banyak
turun ke lapangan dan syukur-syukur bisa bertemu dengan masyarakat untuk merealisasikan sertifikat tanah untuk rakyat dan percepatan dalam program redistribusi maupun PTSL agar target di 2024 ini sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum mengakhiri pengarahan pada Kopi Morning hari ini, saya ingin memberikan 2 buah pantun. Burung kuntul, maaf, saya salah baca. Pagi hari makan soto babat, tambah kenyang. Mari kerja Spartan di tahun 2024. Program strategis, mari kita percepat. Pak Tejo di pelupuk mata tidaklah tampak. Kuman di seberang laut tampaklah jelas. Mari kita bekerja secara kompak, selesaikan pekerjaan hingga tuntas. Ya, terima kasih Pak Tejo. Pinjam nama Pak Tejo. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita kerja lebih Spartan lagi. Terima kasih atas kinerja tahun 2023, target-target yang saya sampaikan tadi, supaya segera direncanakan dan insya Allah dengan kerja bersama, apa yang kita targetkan bisa terrealisasi dengan baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan, di belakang kok nggak ada. Buburnya enak itu Pak Wamen. Yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Coffee Morning bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir secara luring maupun daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.